Ini kamu harus bisa bela diri nih. Karena katanya botok semua pilar itu kurang bagus. Sekarang benar nggak? Ya, gini, kalau operasi nggak enaknya gini, downtime-nya. Jadi setelahnya operasi berarti kan karena dia pakai bedah, pakai blade ya, biasanya birunya lebih banyak, lebih bengkaknya lebih lama. Satu. Itu sementara nggak apa-apa. Iya, terus Demi kecantikan jangka panjang. Ya, susahnya kalau misalnya miring itu perbaikinnya susah gitu. Jadi Harus operasi ulang gitu Harus ya? dibongkar iya, lagi. Harus dibongkar lagi. Oh, ada resiko gagal begitulah. Iya. ya pasti ada. Oke. Nah, kalau Dan kayak seumur hidup itu. Iya. Kalau sudah gagal kan? Ya kalau nggak Bisa dibenerin ya dibongkar bisa lagi. seumur Dibongkar lagi. hidup. Kalau udah dibongkar mana bisa dibongkar lagi? bisa Diganti bisa. implan yang baru bisa. Bisa dibongkar Oke. lagi. 2 kali ya? Dua kali kerja. kerjaan. Nah, kalau buat hidung, saya lebih suggest tanam benang. Karena dia bentuknya bagus, straight di situ. Jadi dia ngasih tingginya dan ada shadingnya. Jadi kayak jadi penggantinya tulang itu bagus. Dan ada efek samping. Memang nggak enaknya filler kan setelahnya itu nggak bengkak sama sekali. Kalau benang sekitar 3-5 hari ada bengkaknya, gitu aja. Ada beberapa juga namanya operasi pasti ada kemungkinan gagal. Selain itu Betul. pasti ada treatment apapun pasti memang ada kemungkinan untuk gagalnya. Semua Ini kita ada lihat ada resikonya. beberapa selebriti luar negeri yang melakukan operasi kemudian operasinya gagal. Yuk kita lihat ini dia foto-fotonya. Nah, ini dia adalah Daryl Hannah, merupakan salah satu aktris Hollywood berparas cantik. Artis ini berniat untuk melakukan operasi plastik agar lebih cantik. Tadinya melakukan operasi pada bagian bibir dan pipi, namun hasil dari operasinya gagal. Ini yang kedua ada Dolly Parton. Dolly Parton merupakan penyanyi terkenal, melakukan beberapa kali operasi plastik agar terlihat lebih muda. Mulai operasi pengencangan wajah, kelopak mata, filler bibir, sampai pembesaran payudara. Sehingga dijuluki Queen of Plastic Surgery. Tapi bukannya makin cantik, sekarang malah mengerikan ya. Nah, ini yang serem banget nih. Ini Hang Myoku. Hang Myoku ini artis Korea Selatan. Ini wajahnya itu ngeri banget. Jadi dia tuh udah sering banget melakukan operasi plastik sampai dokternya nolak melakukannya karena udah keseringan. Tapi dia nekat akhirnya menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya. Akhirnya jadi begitu tadi. Nah, kalau ini Jocelyn Wildenstein. Ini wanita yang menikah dengan pria kaya raya mencoba untuk melakukan operasi plastik wajah dan jadinya ketagihan. Namun sayangnya setelah cerai wajahnya jadi begitu sampai dijuluki Catwoman. Kalau kita udah ngelihat foto-foto selebriti yang udah menjalani operasi ternyata gagal. Kalau ini dari segi hukum gimana ya Pak Bos? Kita bisa tuntut dokternya nggak sih kalau ini malpraktek atau gimana? Ya Gitu. pastilah kalau ada kegagalan berarti ada salah prosedur, benar nggak? Iya, ya itu. Landasan hukumnya di Indonesia gimana tuh? Ya itu bisa, termasuk itu malpraktek. Malpraktek itu di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berhak menuntut ganti rugi. Cuma di Indonesia namanya ganti rugi atas nyawa dan fisik manusia itu nilainya sangat rendah. Nilainya Coba sangat misalnya, rendah gimana tuh coba misalnya seorang pemain sinetron, Heeh. ya, dia nggak bisa main sinetron seumur hidup. Ya paling-paling dihukum berapalah, kalaupun dibayar honor dia dengan gaji sinetron nggak akan seberapa kan? Iya. Cuma makanya kalau di Amerika dikenal namanya punitive damages. Jadi ganti rugi, damages itu ganti rugi. Ganti rugi bukan berdasarkan nilai fisik, tapi apa penderitaan yang dialami oleh si korban. Oke. Ya, yang tidak bisa dinilai dengan uang, ya itu bisa jutaan dolar. Besar ya? Nah, itu bisa ratusan juta dolar. Nah, di Indonesia masih kurang. Makanya dokter di Indonesia kurang peduli sama asuransi. Karena tidak takut, jarang digugat gitu loh. Jarang dihukum berat. Jarang dihukum berat ganti rugi. Kayak di luar negeri. Kalau ya. di Singapura, dokter tidak ada yang tidak pakai asuransi. Sekali digugat bisa bangkrut seumur hidup. Pilot langsung. Ganti ruginya gede. Itu Singapura. Di Semua Singapura dokter ya. pakai asuransi. Jadi memang sudah jelas ya hukumnya kalau di luar negeri ya. Gila, kita Kalau di- nggak penghargaan terhadap manusia itu, nilai manusia itu kurang di Indonesia. Oke, mudah-mudahan segera diperbaiki Ya. ya. Kan kasihan juga kalau ada korban-korban malpraktek seperti itu yang sampai merugikan kehidupannya untuk jangka panjang. Nah, aku penasaran nih, Dokter Evelyn, kalau misalkan aku mau treatment filler atau perawatan apapun deh, kira-kira berapa biaya yang harus aku keluarkan? Nah, itu dia tuh. Soalnya aku mau kasbon sama Pak Bos. Kita janji sama dia. Ya, begitu saya sudah permak dia, kami akan ke Bali. Asik, ajak-ajak ya. Ya, oke, berapa kira-kira? Enggak terlalu mahal kok, paling cuma sekitar 10-20 aja. Hah? Kalau 10 filler. sampai 20 juta ya. Kalau misalnya rahang pun paling hanya 5 jutaan aja. Oke, kalau gitu gini. Kalau dibandingkan dengan operasi plastik versinya Tompi sama versi kamu. Kamu kan pakai botox dengan filler dengan tanam benang. Ya. Mahalan mana? Saya dengar kalau Tompi bisa ratusan juta.
Nah, beda tarif saya kurang tahu kalau. Enggak, kalau operasi plastik kan ratusan juta, benar nggak? Karena bedah kan pasti Iya, beda beda ya. pasti memang lebih. Jadi lebih mahal. Memang lebih. Jadi you bilang dengan tanam benang filler hanya puluhan juta. Nggak salah tuh. Iya, memang segitu. Hah? Memang segitu, Pak. Ini berarti ini suami-suami yang di rumah pelit banget sih lu. Suami-suami di rumah nih. Jadi selalu bilang bahwa istrinya matre, padahal suaminya yang pelit ya. Hanya dengan 20 juta, Setuju. dengan 20 juta bisa istri kamu cantik. Sementara setiap kamu ke Bali sama yang cantik itu bisa habis ratusan juta. Kalau kau ke Singapura bawa langsung beli yang pacarnya beli Hermes. Sementara bawa istri ke dokter ini punya cuma 20 juta. Nggak dikasih. Nah ini kelewatan nih para suami di rumah nih. Oke deh, selanjutnya buat Mbak Nita sama Mbak Kumala nih, ada niatan lagi nggak sih untuk menjalani Mbak Nita nih operasi plastik yang lain atau bagian lain? Ada keinginan nggak? Kayaknya udah cukup deh. Udah cukup ya? Udah cukup. Hah? Udah cukup? Udah cukup. Karena kan niatnya operasi plastik itu hanya ingin memperbaiki bagian-bagian tubuh yang menurut saya harus diperbaiki. Dan ini udah cukup. Kalau Mbak Kumala, ada Ya. nggak sih pengen melakukan treatment apa lagi nggak? Kalau aku sih masih tetap ya, aku masih treatmentnya, aku infus kromosom aja udah Kromosom. 25 kali lebih. Oke. Terus menurut aku cocok banget, seneng dan itu nggak bikin ginjal ya dok ya. Dosisnya Karena kita kenapa atur. dok kalau kromosom itu? Dosisnya kita atur, dia lebih ke, kita bilangnya kayak lebih ke tes stem cell-nya ya. Jadi emang dia mengregenerasi, kita medis jadi kita nggak mungkin pakai bahan-bahan yang sampai. Pertanyaan terakhir buat Mbak Nita sama Mbak Kumala. Sejauh ini dengan segala treatment yang sudah kalian jalani, kalian merasa puas nggak sih dengan bentuk tubuh kalian yang sekarang? Alhamdulillah kalau saya sudah sangat puas sekali. Itu yang paling penting Iya, ya. pede Merasa banget. cukup dan puas dan pede banget Iya. sekarang ya. Kalau Mbak Kumala gimana? Aku puas banget, saking puasnya badanku tuh udah XS tapi lebih ke XXS. Jadi susah banget nyari bajunya. Justru aku sampai yang aduh udah kemana-mana tuh malah susah nyari Dan baju jangan yang paling salah, nggak nyampe sebulan lagi, dia kan pengacara, nggak nyampe sebulan lagi dia akan pindah ke kantor saya. Oh iya. Oke deh Bener ya, kalau Bang, ya? gitu. Terima kasih Mbak Anita sudah mampir di Hotman Paris Show. Terima Iya. kasih Mbak Oh iya, Kumala terima juga. kasih. Dr. Evelyn terima kasih juga ya. Nanti aku treatment di dokter ya, dibayarin sama Pak Bos Oh nanti. iya. Ditunggu Jangan ya. kapok-kapok ya Oh main iya, di iya, Hotman Paris Show ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menemani kita di Hotman Paris Show. Jangan lupa untuk kalian semua yang mau konsultasi gratis dengan Hotman Paris Tapea, kalian punya kesempatan. Caranya gampang banget. Yang pertama, follow account Instagram Hotman Paris Official dan juga Hotman Paris Show iNews. Yang kedua, posting video dengan durasi maksimal 1 menit. Jangan lupa sertakan hashtag Tanya Hotman dan juga hashtag Hotman Paris Show iNews. 2 orang yang beruntung, videonya akan ditayangkan di segmen terakhir Hotman Paris Show dan akan dijawab langsung segala pertanyaan-pertanyaannya oleh Hotman Paris Tapea. Dan jangan lupa tetap saksikan Hotman Paris Show setiap hari Rabu pukul 7 malam hanya di iNews. Saya Lolita Agusin pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan dan selamat malam. Bye.